Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 project Pi Network yang perlu diperhatikan pioner. Oke guys. Sebentar lagi kita akan memasuki di tahun 2023 ya teman-teman ya. Dimana nanti di tanggal 9 Januari 2023 kita akan segera apa ya teman-teman ya. Kita akan segera menyambut hackathon ya teman-teman ya di tanggal 9 nanti guys. Dan inilah 5 proyek ya di Pi Network yang perlu kita perhatikan guys. Nah, oke ya teman-teman. Oke, di sini proyek Pi Network berkembang saat komunitas bersiap-siap untuk peluncuran mainnet. Oke ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah peluncuran open mainnet kita nggak tahu ya guys ya. Intinya kita sekarang sedang bersiap-siap ya guys ya. Bersiap-siapnya dengan apa? Dengan membangun ekosistem dan proses percepatan KYC guys. Oke, Pi Network telah tumbuh sangat cepat. Jumlah pioner tidak dapat disangkal. Proyek ini memiliki lebih dari 40 juta pengguna yang bekerja untuk menambang Pi di testnetnya. Dan lebih dari 2 juta lebih pengikut Twitter. Oke guys, untuk pengikut Twitter silahkan kalian cek sendiri ya teman-teman ya. Sekarang followernya sudah 2 jutaan lebih ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita akan melihat beberapa proyek yang membangun dan membuat komunitas di Pi Network dan yang lainnya bekerja untuk membuat peluncuran mainnet akhirnya berhasil. Oke guys. Oke, di sini ada 5 proyeknya ya teman-teman ya. 5 proyek ini perlu kita perhatikan guys. Oke. Yang pertama adalah Pwork Forceful. Oke guys. Ini adalah salah satu project ya yang masuk di kategori hackathon winner ya guys ya. Oke, yang pertama Pwork Forceful ini pasar teratas untuk mencari dan mempekerjakan sesama perintis atau dipekerjakan untuk bekerja. Memenangkan tempat pertama di hackathon. Oke ya teman-teman ya. Ini bisa diartikan apa ya teman-teman ya? Di sini kalau kita mau mencari pekerjaan ya guys ya, ini adalah perantaranya ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, Pcare. Nah, Pcare ini adalah aplikasi peningkatan ekosistem yang memungkinkan perintis melaporkan bug pada aplikasi Pi. Memenangkan di tempat pertama di hackathon 2021 Pi Network. Oke ya teman-teman ya. Jadi di Pcare ini seperti apa ya teman-teman ya, kalau kita di Indonesia ini seperti customer care ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melaporkan ya bug pada aplikasi Pi kita melalui Pcare ini ya guys ya. Oke, kemudian yang ketiga P-Chain Mall dan P-Barter Mall. Oke guys, ini yang sangat fenomenal sekali ya teman-teman ya, P-Chain Mall dan P-Barter Mall guys. Dan ini project dari Cina ya teman-teman ya, P-Chain Mall dan P-Barter Mall ini guys. Dan ini adalah salah satu dari hackathon winner guys. Tentu kalian sudah tahu ya teman-teman ya, P-Chain Mall ini saya kemarin baru lihat ya teman-teman ya di Twitter ya. P-Chain Mall ini sekarang sudah centang ya teman-teman ya. Oke, jadi P-Chain Mall ini bukan cuma di Cina aja ya teman-teman ya. P-Chain Mall Indonesia ada, P-Chain Mall Nigeria ya. Jadi hampir di setiap negara yang mining Pi Network sekarang sudah ada P-Chain Mall guys. Dan harganya pun bervariasi ya teman-teman ya, di marketplace P-Chain Mall ada yang murah, ada yang mahal guys. Ada yang mengikuti konsensus dan ada yang menyerok koin Pi guys. Oke. Di sini aplikasi e-niaga untuk membeli dan menjual barang. Oke ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri di marketplace P-Chain Mall ya guys ya. Di situ banyak vendor-vendor yang sudah masuk ya, baik dari Indonesia dan di luar Indonesia guys. Kemudian yang selanjutnya guys, Pitogo. Oke ya teman-teman ya, Pitogo ini project untuk memesan dan mengelola reservasi perjalanan akan diluncurkan di mainnet pada bulan Desember. Oke guys. Jadi Pitogo ini sebentar lagi akan menuju mainnet ya teman-teman ya. Jadi Pitogo ini kalau di Indonesia ini sama seperti Traveloka ya guys ya. Jadi ini adalah platform ya
untuk kita memesan atau mengelola reservasi perjalanan ya guys ya. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ya, mau healing-healing ya, atau mau refreshing ya ke luar negeri atau ke dalam negeri. Nah, ini Pitogo ini menjadi sarana ya guys ya, atau menjadi jembatan untuk kita berjalan-jalan atau berwisata ya. Jadi kita bisa menggunakan platform Pitogo ini guys, dan pembayarannya pun menggunakan koin Pi guys. Kemudian yang selanjutnya guys, ini adalah P-Bridge ya. Oke, P-Bridge ini sudah banyak sekali ya teman-teman ya berkeliaran ya berkeliaran di Twitter ya, di Facebook ya, sudah banyak yang share P-Bridge ini. Di sini sebuah proyek dalam pengembangan untuk mainnet yang bekerja untuk membuat jembatan DeFi atau Decentralized Finance ya ke Pi Network, termasuk jembatan ke BNB Chain. Oke ya teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman ya, mungkin nanti Pi Network ketika sudah open mainnet guys, ini bisa tersambung ke blockchain lain ya teman-teman ya, entah ke Binance ya, entah ke blockchain lainnya ya teman-teman ya. Nah, jadi P-Bridge ini adalah jembatannya ya teman-teman ya, jembatan untuk menghubungkan blockchain ya, blockchain Pi Network ke BNB Chain. Tapi ya kita nggak tahu ya teman-teman ya, kita tunggu aja nanti bagaimana project dari P-Bridge ini guys. Oke, kita lanjut aja ya. Mainnet Pi Network siap saat project mempersiapkan dan mengonfirmasi tanggal peluncuran. Seiring pertumbuhan mainnet, jaringan akan menjadi salah satu yang harus diperhatikan karena komunitasnya yang sangat besar guys. Oke ya teman-teman ya. Oke, di sini mainnet Pi Network siap ya saat project mempersiapkan dan mengonfirmasi tanggal peluncuran. Oke guys, untuk tanggal peluncuran open mainnet kita tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kita sekarang hanya mereka-reka. Ada yang bilang di bulan Desember di 2022 ini guys. Ada juga yang bilang katanya nanti ketika Pi Network ulang tahun ya guys ya. Saya kurang tahu juga ya teman-teman ya, ulang tahunnya tanggal berapa itu saya lupa. Oke, kemudian selanjutnya ya guys ya. Oke, kita tunggu sebentar guys. Oke. Di sini Pi Network adalah proyek penambangan blockchain seluler dengan misi untuk memberi semua orang akses ke revolusi cryptocurrency. Proyek ini didirikan oleh tim dari Stanford University PhD, kandidat yang merancang algoritma penambangan blockchain yang mobile friendly. Oke guys. Jadi apa ya teman-teman ya, Pi Network ini miningnya sangat mudah sekali ya guys ya, simple ya. Jadi tidak membuang banyak alat dan tidak apa ya, tidak boros ya, tidak boros alat, kemudian simple ya karena kita menggunakan smartphone guys. Oke, kemudian Pi Network telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah menyelenggarakan hackathon, membangun beberapa aplikasi blockchain Pi yang berfungsi, dan sekarang dalam tahap akhir transisi ke mainnet public. Oke ya teman-teman ya. Untuk open mainnet semuanya masih dirahasiakan guys, karena core team sekarang hanya dan sedang berfokus di proses percepatan KYC dan apa ya teman-teman ya, sedang mempersiapkan utilitas atau ekosistem nanti yang akan dipakai oleh Pioneer ya guys ya. Entah itu dari marketplace ya, entah seperti Pitogo tadi ya teman-teman ya, platform untuk perjalanan berpariwisata ya guys ya. Karena memang tujuan dari diluncurkannya koin Pi ini guys, ini adalah jadi untuk alat transaksi ya guys ya. Jadi supaya koin Pi ini bermanfaat untuk para pioner guys, dan bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari ya teman-teman ya. Makanya kenapa core team mempersiapkan atau membangun hackathon ya guys ya. Jadi supaya koin Pi ini nanti tidak untuk jadi bahan pump dan dump ya teman-teman ya, sebagaimana kripto komoditas ya yang ada di Indonesia dan yang di luar Indonesia ya guys ya.
Makanya tidak ada ICO, tidak ada IDO ya teman-teman ya di Pi Network ini. Tapi kita membangun ekosistem dan utilitas guys. Jadi supaya koin Pi kita ini bisa berguna dan bermanfaat untuk umat manusia guys. Khususnya para pioner yang mining Pi Network ya teman-teman ya. Maka dari itu ya, kalian jangan bosan-bosan klik petirnya ya guys ya. Kita tidak tahu masa depan nanti seperti apa guys. Bisa jadi Pi Network ini menjadi rezeki untuk kalian. Bisa jadi Pi Network ini menjadi jembatan untuk perubahan ekonomi kalian. Kita tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi jangan sia-siakan ya guys ya. Jadi jangan dengarkan orang yang berkata Pi Network ini halu, scam ya. Terserah. Core Team punya tujuan sendiri ya teman-teman ya. Core Team punya tujuan sendiri kenapa membuat project Pi Network ini guys. Oke teman-teman ya, ini aja dulu informasinya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kalian. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.